kemurahan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku seiman, kalau kita pikirkan di dalam kehidupan ini, bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita, sungguh sangat besar kasih dan kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa mau menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan itu mau membebaskan kita dari belenggu dosa yang akan membawa kita kepada kematian yang kekal dan mengangkat kehidupan kita menjadi berharga kembali di matanya. Kita melihat di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, kalau kita baca dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sungguh sangat jelas saudara bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini dengan sebuah tujuan, dengan sebuah misi, yaitu menyelamatkan kehidupan umat manusia. Kita tahu kapan kita jatuh ke dalam dosa, atau kapan manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-3, rupanya manusia jatuh ke dalam dosa karena ada suatu keinginan di dalam kehidupan manusia. Ada suatu keinginan di dalam hidup manusia untuk mau sama sejajar dengan Allah. Ketika mereka mendengarkan godaan, ketika mereka mendengarkan rayuan dari iblis dalam bentuk rupa ular, mereka sangat tergiur, mereka sangat terpengaruh ketika si iblis mengatakan bahwa kamu akan sama seperti Allah. Matamu akan terbuka dan kamu akan mengetahui segala sesuatunya. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan pada waktu itu, langsung mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Mereka menerapkan dan mereka mau taat dan turut kepada perintah daripada si iblis. Dan apa yang terjadi ketika mereka selesai memakannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka untuk menjadi sama seperti Allah, sejajar dengan Allah. Bahkan berbanding terbalik, mereka semakin terpuruk, semakin tidak berdaya di hadapan Allah. Bahkan mereka dihalau dari hadapan Allah. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat kondisi itu, manusia memiliki keinginan untuk sama dengan Allah, berarti kita boleh mengatakan mereka memberontak kepada Allah, tidak mau taat atas perintah Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, kita memperhatikan bahwa sebab karena kasih karunia kita itu diselamatkan. Ya. Sebab karena kasih karunia, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu. Berarti keselamatan yang kita alami, keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, tidak ada sama sekali usaha kita, tidak ada sama sekali keinginan kita, tidak ada sama sekali campur tangan kita di dalam keselamatan yang kita terima daripada Allah. Nah, kita membaca tadi di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Artinya bahwa kalau kita hidup di dalam dosa, berarti hidup kita ini adalah tidak ada artinya atau mati di dalam kekekalan. Tetapi karena kasih karunia, karena pertolongan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga
kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal melalui Kristus Yesus. Ya. Jadi teman-teman atau saudara-saudaraku sekalian, mari kita tetap menyandarkan kehidupan kita tetap selalu percaya seutuhnya kepada Tuhan, bahwa di dalam kehidupan ini tanpa Kristus datang menebus kita di dalam dunia ini, kita tidak akan memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kita. Tanpa Kristus datang menjelma menjadi sama seperti manusia, tidak ada keselamatan bagi kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut, mari kita menghindari dosa-dosa yang senantiasa memisahkan kita daripada Tuhan, dan kita bertekun mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Mari kita kerjakan keselamatan itu, karena kita tahu di dalam Tuhan satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.